Aplikasi kontrol sirkuit di masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Puri Ananda Brubarus, NIM 2208011034, ujian akhir semester kontrol sirkuit dengan kode mata kuliah FIS 4113. Dosen pengampu Dr. Muhammad Sontang Sihotang, MSc, Fakultas MIPA, Matematika dan IPA, S1 Fisika, Universitas Sumatera Utara, 18 Desember 2025. Baik, kita mulai dari abstrak. Kontrol sirkuit merupakan sistem kendali yang berperan penting dalam mengatur, mengawasi, dan menjaga kestabilan proses pada berbagai sektor masyarakat. Penerapan kontrol sirkuit membuat terciptanya sistem yang aman, efisien, dan handal. Pada teori ini akan membahas kontrol sirkuit serta implementasi pada industri aluminium, sistem lalu lintas, laboratorium fisika nuklir, lembaga riset BRN, dan pertahanan keamanan laut. Adapun latar belakangnya, perkembangan teknologi industri dan masyarakat modern ini menuntut penggunaan sistem otomatis yang mampu bekerja secara presisi, cepat, dan aman. Kontrol sirkuit menjadi elemen utama dalam mengendalikan berbagai proses mulai dari industri berat hingga sistem keselamatan publik. Tanpa sistem kendali yang baik, suatu proses berpotensi mengalami ketidakstabilan, kegagalan operasi, serta resiko keselamatan. Tujuan kajiannya ini mengkaji teori kontrol sirkuit dan menganalisa penerapannya dari berbagai sektor masyarakat. Manfaat kajiannya ini memberikan pemahaman akademik mengenai peran kontrol sirkuit dalam sistem yang modern. Teori dasar kontrol sirkuit. Kontrol sirkuit adalah rangkaian pengendali yang berfungsi mengatur kerja suatu sistem berdasarkan sinyal input dan feedback. Sistem kendali dapat berupa open loop maupun closed loop, di mana sistem tertutup menggunakan umpan balik untuk mengoreksi kesalahan. Komponen utamanya seperti sensor, controller seperti PLC microcontroller, aktuator. Adapun diagram blok kontrol sirkuit umum seperti berikut ini. Aplikasi kontrol sirkuit, yaitu yang pertama pada industri aluminium atau Inalum. Industri aluminium seperti yang dijalankan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum menggunakan proses elektrolisis Hauff-Héroult untuk memisahkan aluminium dari alumina. Proses ini membutuhkan arus listrik DC sangat besar, suhu tinggi dan stabil, kontrol ketat terhadap arus, tegangan, dan temperatur. Tanpa sistem kendali, proses elektrolisis dapat menjadi tidak stabil dan berbahaya. Peran kontrol sirkuit dalam industri aluminium yaitu mengatur arus listrik DC ke sel elektrolisis, menjaga suhu elektrolit tetap pada rentang optimal, mengoreksi penyimpangan proses secara otomatis melalui umpan balik atau feedback. Sistem kendali pada industri aluminium ini ada closed loop control system, continuous control, PID batch control, dan industrial automation control. Adapun di sini gambar aplikasi contoh penerapan kontrol sirkuit pada perusahaan aluminium atau Inalum. Baik, aplikasi yang kedua yaitu pada sistem traffic light. Kontrol sirkuit pada traffic light bekerja berdasarkan prinsip sistem kendali tertutup atau closed loop control, di mana kondisi lalu lintas dipantau oleh sensor dan hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk mengatur nyala lampu. Adapun peran kontrol sirkuit dalam traffic light yaitu mengatur durasi lampu merah, kuning, dan hijau, mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Sistem kendali traffic light dapat berupa open loop control yaitu berbasis waktu tetap, closed loop control yaitu berbasis sensor lalu lintas, adaptive control yaitu menyesuaikan kondisi lalu lintas secara real time, dan coordinate control yaitu terintegrasi antar persimpangan. Adapun aplikasi pada traffic light seperti ini gambarnya. Ketiga yaitu pada laboratorium fisika nuklir. Laboratorium fisika nuklir merupakan fasilitas penelitian yang menangani radiasi penyer yaitu alfa, beta, gamma, neutron. Sumber radioaktif atau reaktor riset, sistem deteksi dan pengukuran radiasi berpresisi tinggi. Karena tingkat risikonya tinggi, seluruh aktivitas di laboratorium ini wajib dikendalikan oleh kontrol sirkuit yang andal dan aman. Peran kontrol sirkuit dalam laboratorium fisika nuklir yaitu mengontrol operasi peralatan nuklir, memantau tingkat radiasi, menjaga keselamatan operator dan lingkungan, menjalankan sistem pengaman otomatis atau interlock dan shutdown. Sistem kendali pada laboratorium fisika nuklir ini dapat berupa closed loop control system,
fail-safe control, redundant control system, safety instrument system atau SIS. Adapun gambar aplikasi pada laboratorium fisika nuklir seperti berikut ini. Yang keempat, aplikasi pada lembaga riset BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merupakan lembaga riset yang menangani berbagai bidang strategis seperti fisika dan instrumentasi, material maju, nuklir dan non-nuklir, sensor dan sistem pengukuran, teknologi energi dan lingkungan. Adapun peran kontrol sirkuit di lembaga riset BRIN yaitu mengendalikan parameter eksperimen seperti suhu, tekanan, arus, tegangan, menjaga kondisi eksperimen tetap stabil, mengontrol peralatan penelitian otomatis, mendukung akuisisi data, melindungi peralatan riset bernilai tinggi. Sistem kendali pada lembaga riset BRIN ini dapat berupa closed loop control system, computer batch control, PID control, real-time monitoring system, dan automatic experimental control. Adapun gambar aplikasi pada lembaga riset BRIN yaitu seperti berikut ini. Dan aplikasi yang terakhir yaitu pada sistem pertahanan keamanan laut. Pertahanan keamanan laut bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan, mendeteksi dan menghadapi ancaman dari laut baik kapal asing, penyusupan, serangan udara ataupun laut, melindungi jalur pelayaran dan sumber daya maritim. Sistem ini beroperasi dalam lingkungan dinamis dan beresiko tinggi, sehingga memerlukan kontrol sirkuit yang cepat, presisi, dan andal. Adapun peran kontrol sirkuit di pertahanan keamanan laut ini yaitu mengolah data sensor maritim, mengendalikan senjata dan sistem pertahanan, menentukan respon otomatis atau semi-otomatis terhadap ancaman, mendukung pengambilan keputusan taktis. Sistem kendali pada pertahanan keamanan laut ini dapat berupa closed loop control system, real-time control system, distributed control system, redundant dan fail-safe system, human in the loop control. Adapun aplikasi kontrol sirkuit pada pertahanan keamanan laut yaitu seperti berikut ini. Kesimpulannya, kontrol sirkuit merupakan sistem kendali yang memiliki peranan sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik pada sektor industri, transportasi, penelitian, maupun pertahanan. Berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa kontrol sirkuit berfungsi untuk mengatur, memantau, dan menjaga kestabilan suatu sistem agar dapat bekerja secara aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.